Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asnah, NIM 2000-2012 dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai administrasi layanan khusus untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang mata kuliahnya yang diampu oleh Ibu Tia Ayu MPD. Baiklah, untuk materi pertama kita membahas mengenai pengertian administrasi layanan khusus. Apakah itu administrasi layanan khusus? Nah, administrasi sering juga disebut dengan sebagai manajemen. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian ini menurut Omar Hamalik 2006. Itu suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, administrasi layanan khusus merupakan administrasi dalam dunia pendidikan yang memberikan layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas. Administrasi layanan khusus di suatu sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan suatu sarana yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan suatu bangsa, termasuk negara Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Dari selanjutnya mengenai jenis-jenis layanan khusus dan pengolahannya. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu pustaka. Pustaka atau perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koneksi bahan pustaka. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebutkan di atas dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing unit dan jenjang sekolah. Terdapat beberapa fungsi perpustakaan di sekolah. Yaitu yang pertama, fungsi pendidikan, yaitu perpustakaan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan-keterangan yang lebih luas dari pelajaran yang didapat di kelas. Kedua, fungsi informasi, yaitu sebuah perpustakaan sekolah dengan tugas siswa atau guru serta pemenuhan rasa ingin tahu siswa dan guru di sekolah. Ketiga, fungsi rekreasi, yaitu sebuah perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati bahan yang ada di pustaka dan dapat digunakan untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan seperti majalah, surat kabar, novel, film, kaset hiburan, dan lain sebagainya. Keempat, fungsi penelitian, yaitu sebuah perpustakaan digunakan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah. Kelima, fungsi penyaluran hobi, yaitu sebuah perpustakaan sekolah yang baik juga harus dapat membantu pelajar untuk mengembangkan kegemarannya, merupakan tempat mencari informasi yang berkaitan. Yang keenam, fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Melalui perpustakaan sekolah, para pelajar dapat dididik agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Setelah perpustakaan, jenis-jenis administrasi layanan khusus sekolah yaitu yang kedua, laboratorium. Laboratorium merupakan sarana pendukung dalam pembelajaran di sekolah. Jenis-jenis laboratorium yang pertama menurut bidang studi, yang pertama laboratorium kimia, fisika, PMP, dan lain sebagainya. Kedua, menurut kelompok bidang studi, misalnya labor IPS dan labor IPA. Ketiga, menurut bidang ilmu teknologi, laboratorium digunakan sebagai workshop atau bengkel kerja. Selanjutnya, UKS, usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah atau
pesan singkat dengan UKS merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan hidup yang sehat, yang pada selanjutnya akan meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal. Tujuan usaha kesehatan sekolah atau UKS ini secara umum yaitu untuk meningkatkan kemajuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik serta menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia di Indonesia seutuhnya. Peranan guru dalam UKS ini yaitu sebagai warga sekolah yang memiliki peranan penting serta memegang kendali di sekolah, maka guru harus ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan UKS ini. Beberapa peranan guru dalam UKS antara lain yang pertama, guru memberikan pelajaran pendidikan kesehatan kepada siswa. Yang kedua, guru melakukan pemeriksaan rutin. Guru melakukan pemeriksaan rutin terhadap siswa itu sekali seminggu. Jadi guru melakukan pemeriksaan berkala sesuai dengan kartu menuju sehat, yaitu sekali 4 bulan. Yang keempat, itu kafetaria sekolah. Kafeteria itu atau sering juga disebut dengan warung atau kantin sekolah pada awalnya didirikan bukan hanya mempertimbangkan unsur bisnis semata, tetapi lebih daripada itu, keberadaan kafeteria atau kantin sekolah ini diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan siswa. Kelima, sarana ibadah. Di setiap sekolah yang ada layanan sarana peribadatan sangatlah diperlukan. Layanan sarana peribadahan ini merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Yang keenam, asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Manfaat dari layanan asrama sekolah yaitu yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan optimal, terutama jika terbentuk tugas kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku dari peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Ketiga, jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu. Selanjutnya, dapat meningkatkan kecemasan dari orang tua terhadap putra-putrinya. Yang terakhir, merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Yang ketujuh, yaitu kooperasi. Kooperasi berasal dari dua kata, yaitu co and operation, yang berarti kerjasama untuk menanggapi tujuan. Kooperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama dengan menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha serta untuk mempertinggikan kesejahteraan jasmania pada para anggotanya. Unsur-unsur dalam koperasi. Yang pertama, perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal, bukan akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Yang kedua, sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran agama. Yang ketiga, tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmania anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Yang kedelapan yaitu transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang disediakan oleh pihak sekolah sangat diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah, tingkat pendidikan TK atau PAUD dan sekolah dasar. Setelah kita mengetahui materi selanjutnya mengenai pengolahan bahan pustaka. Pengolahan bahan pendidikan yang dimiliki pustakaan sekolah sebelum dipinjamkan kepada siswa itu harus melalui proses pengolah terlebih dahulu. Pengolahan layanan khusus.
katalogisasi, pemberian stempel pada buku, dan pemberian nomor pada buku, serta pengaturan buku pada rak. Garis selanjutnya mengenai peran guru dalam administrasi layanan khusus. Salah satu peran guru dalam administrasi layanan khusus merupakan dalam bidang layanan khusus asrama. Pengelola asrama merupakan pengurus asrama dan pelaksana asrama sekolah. Pengurus asrama ini berjumlah 5 atau 7 orang yang terdiri atas guru dan anggota termawajibah sekolah yang bersangkutan serta diketuai oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Masa kerja pengurus asrama dapat 3 sampai 5 tahun, dan setelah itu perlu ada pilihan lagi. Untuk itu sebaiknya kepengurusan asrama sekolah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD atau ART yang ditetapkan oleh sekolah. Pengurus asrama dalam melaksanakan kegiatannya bertanggung jawab langsung kepada kepala sekolah. Sedangkan pelaksana asrama terdiri atas pegawai tetap sekolah yang berkantor tempat tinggal di asrama. Mereka dibantu oleh beberapa pembantu pelaksana operasional yang bertugas dalam bidang kebersihan dan kebersihan. Baiklah, segala materi yang dapat saya sampaikan mengenai administrasi layanan khusus. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.